Assalamualaikum, semuanya. Oke, kami akan menjelaskan, mengenai tugas dari, data mining, yaitu oke, dari sini kami akan, menjelaskan mengenai supervised learning, yaitu prediksi penjualan dengan simple linear regression. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Fidelis Richer dan saya sendiri Muhammad Hasan, dan kemudian adalah Muhammad Hafrizal. Oke, kemudian slide berikutnya adalah pengantar dari supervised learning. Apa itu supervised learning? Adalah yang mempunyai definisi adalah supervised learning adalah teknik machine learning di mana model dilatih menggunakan data berlabel. Model belajar memetakan input feature ke output target berdasarkan pola yang ada dalam data. Dua jenis utama dalam supervised learning adalah klasifikasi dan regresi. Klasifikasi yaitu memprediksi kelas atau kategori, contoh klasifikasi gambar. Kemudian regresi yaitu memprediksi nilai kontinu, contoh prediksi harga ataupun penjualan. Nah, di tugas ini kami lebih memilih ke arah simple regresi. Kemudian di sini kami cantumkan link, yaitu link case studinya, yaitu nanti kami akan bahas juga di situ. Oke, di sini link www.kaggle.com datasheet hashdef advertise datasheet data. Kalau kita klik data ini, kita bisa masuk itu, kita coba. Nah, seperti ini ya. Mungkin link tadi pada saat di klik dia akan muncul data-data seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini adalah data-data advertising. Oke, terus kemudian kita kembali lagi ke bagian ini. Oke, yang keempat yaitu deskripsi kasus, yaitu bertujuan untuk menentukan model yang dapat memprediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan. Terus kemudian dataset yaitu advertise, sales dataset, dan Kaggle. Terus kemudian ada variabel input, feature, anggaran iklan dalam media TV, radio, dan newspaper, yaitu masuk ke variabel input. Kemudian variabel target adalah penjualan yang ingin kita prediksi berdasarkan feature. Nah, di sini adalah data-data yang kami sebutkan tadi. Nah, ini ada detail apa TV dengan data-data seperti ini, kemudian radio dengan data-data yang ada, newspaper, dan sales gitu. Terus kemudian informasi dataset yang ada yaitu sumber dataset diambil dari Kaggle Advertise Sales Dataset, kemudian feature dataset yaitu TV, yaitu anggaran iklan di TV, radio anggaran iklan di radio, newspaper anggaran iklan di koran, sales jumlah penjualan yang dihasilkan, kemudian analisis awal berdasarkan korelasi, fokus pada anggaran TV sebagai feature utama. Exploratory data analysis atau disingkat EDA. Tujuan EDA adalah memahami pola dalam data termasuk hubungan antar variabel. Langkah EDA yang pertama adalah membuat scatter plot antara TV dan sales untuk melihat hubungan linearnya. Kemudian langkah EDA berikutnya adalah membuat correlation metrik untuk menilai kekuatan korelasi antar variabel. Kemudian hasilnya atau ini berdasarkan korelasi anggaran TV memiliki hubungan yang lebih kuat dengan sales dibandingkan radio atau newspaper. Kemudian kami menggunakan model yaitu simple linear regression, nanti akan dibahas oleh rekan kami, tapi secara detailnya. Tapi model regresi yang hanya
yang hanya menggunakan satu feature untuk memprediksi nilai target. Rumus model yang kita lihat adalah YBO plus BE XY sama dengan B, kemudian YYY ini termasuk prediksi sales, kemudian XXX yaitu anggaran iklan pada TV, BO itu adalah intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai dasar sales ketika anggaran TV adalah 0. Yang berikutnya adalah B1 atau koefisien slope yang menunjukkan tingkat perubahan sales setiap kali anggaran TV bertambah 1 unit. Simple linear regression digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen TV yaitu dan variabel target di sini yaitu adalah sales. Kemudian memahami bagaimana TV mempengaruhi sales. Implementasi model code yaitu library yang digunakan untuk proses machine learning yaitu Pandas, kemudian NumPy, Matplotlib, dan Sklearn. Langkah-langkahnya adalah membaca data dan preposition, mengimpor dataset dan membersihkannya jika perlu. Kemudian EDA melakukan analisis awal seperti scatter plot, split data menjadi training dan testing, data dilatih untuk membuat model dan diuji untuk mengevaluasi performa. Kemudian yang keempat itu adalah melatih simple linear regression dengan TV sebagai feature. Kemudian yang kelima adalah evaluasi model, mengukur performa model. Oke. Nah, evaluasi model yaitu metode evaluasi yang pertama mean absolute error atau MAE, rata-rata itu adalah rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktual. Kemudian yang kedua adalah mean square error atau MSE, yaitu rata-rata dari kuadrat kesalahan yang lebih sensitif terhadap outlier. Kemudian yang C adalah R square atau R kuadrat, yaitu mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas target atau sales. Kemudian hasil evaluasi, tampilkan hasil metrik seperti MAE, MSE, dan R kuadrat untuk menunjukkan kualitas prediksi model. Hasil dan visualisasi, yaitu visualisasi scatter plot yang menunjukkan hasil prediksi versus nilai aktual sales. Kemudian insight, hasil visualisasi dalam menunjukkan apakah prediksi model mengikuti pola dari data sebenarnya. Nah, untuk slide berikutnya akan dilanjut oleh rekan kami, Pak Fidelis. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang prediksi penjualan bagi sederhana pada kodingnya. Yang adalah penyertaan masalah, membangun model yang memprediksi penjualan berdasarkan uang yang dibelanjakan pada berbagai platform untuk pemasaran. Data menggunakan kumpulan data perikanan yang diberikan dalam SLR. Analisis hubungan antara iklan TV dan penjualan menggunakan model regresi linear sederhana. Dalam buku catatan ini kita akan menggunakan model regresi linear untuk memprediksi penjualan menggunakan variabel prediktor yang sesuai. Membaca dan memahami data. Terlihat pada codingannya adalah import warning dot filter warnings campur ignore dan import NumPy as np import pandas as pd. Data visualisasinya import matplotlib dot pplot as plt import seaborn as sns. Lanjut advertising dengan pd data frame dan kurang pd dot read underscore cfp dalam kurung data yang mau diambil atau
dataset yang mau diambil, advertising.head dalam kurung, sehingga menampilkan pada tabel tersebut TV, radio, newspaper, dan sales. Lanjut pemeriksaan data, itu dengan coding advertising.set menampilkan dalam kurung 200,4 advertising info.info dan menampilkan plus pandas.core frame data frame ranks index titik 200 entries 0 to 199 data kolom dan kolom total 4 kolom. TV 200.00.64 radio 200.00.64 dan seterusnya sampai newspaper sales. Untuk DT types titik 2 float 64 dalam kurung 4 memory use titik 2 6,3 kilobyte. Lanjut advertising.describe dalam kurung untuk menyampaikan data seperti comment standar 65%, 50%, 25% NOx pada TV, radio, newspaper, sales. Lanjut tahap pembersihan data seperti checking merge values dan coding advertising .ismail dalam kurung .sum dalam kurung kali 100 per advertising .set dalam kurung 0. Tidak ada 0 pada dataset tersebut. Nah, lanjut outlier analysis. Pick command AXS sama dengan plt dot subplot dalam kurung 3, pick size sama dengan dalam kurung 5,5, plt 1 sama dengan sns dot boxplot melakukan advertising tanda petik TV AX sama dengan ASX 0. PLT2 itu sama dengan SMS dot blogspot dalam kurung advertising dalam kurung tanda petik newspaper AX sama dengan AXX dalam kurung 1. PLT3 sama dengan SMS dot blogspot dalam kurung advertising dalam kurung tanda petik radio AX sama dengan ASX dalam kurung 2. PLT dot text underscore layout dalam kurung yang menampilkan TV, newspaper, radio yang tidak ada outlier yang signifikan pada data tersebut. Lanjut analisis data eksplorasi, analisis variasi penjualan variabel target dengan coding SMS blogspot blogspot advertising dalam kurung mendapati sales OT dalam kurung hasilkan sales tidak ada outlier-nya, sehingga lanjut kita akan melihat bagaimana sales relate dengan variabel lainnya menggunakan scatter plot dengan coding SMS .parplot yang kurung advertising, text underscore bars sama dengan kurung tanda petik TV, tanda petik newspaper, tanda petik radio, kurung, jadi underscore bars sama dengan tanda petik sales, fake sama dengan 4, aspek sama dengan 1, prime sama dengan tanda petik scatters, tutup kurung. PLT dot source buka kurung tutup kurung, sehingga ditampilkan scatter plot seperti TV,
newspaper, radio. Terlihat pada TV membentuk scatter plot yang sangat cocok. Lanjut melihat korelasi antara perbedaan variabel SMS headmap kurung advertising core kurung untuk kurung koma cmap sama dengan tanda petik dua kali ylgn bu koma am not sama dengan true tutup kurung plp dot show buka kurung tutup kurung. Seperti yang terlihat dari parabola dan headmap, variabel TP tampaknya paling berkorelasi dengan penjualan. Jadi mari kita lanjutkan dan melakukan regresi linear sederhana menggunakan TP sebagai variabel fitur kita. Pembuatan model melakukan regresi linear sederhana dengan rumus yaitu Y sama dengan C tambah M1 X1 tambah M2 X2 tambah dan seterusnya Mn Xn. Dan Y sebagai respon, C sebagai intercept, 1 sebagai koefisien first feature-nya, Mn sebagai koefisien N selanjutnya. Dan all case-nya adalah Y sama dengan C tambah 1 kali TV. Langkah umum dalam membangun model menggunakan stats model, pertama-tama kami menetapkan variabel fitur TV dalam kasus ini ke variabel X dan variabel respon penjualan ke variabel Y. X sama dengan advertising buka kurung tanda petik TV, Y sama dengan advertising buka kurung tanda petik source tutup kurung. Trend test bed-nya sekarang membagi variabel menjadi set pelatihan dan pengujian. Dan melakukannya dengan menginput trend test bed dari pustaka model underscore selection. Nah, saya menggunakan praktik yang baik untuk menyimpan 70% data dalam set data pelatihan dan 30% sisanya dalam set data pengujian. Kemudian coding from sklearn.model underscore selection import trend underscore test underscore split x underscore trend, x underscore test, yes underscore trend, y underscore test sama dengan trend underscore test underscore split kurang x, y, trend underscore size sama dengan 0,7, test underscore size sama dengan 0,3, random underscore step sama dengan 100 tutup kurung. Mari kita lihat untuk mengambil trend dataset x underscore trend red head bak kurung tutup kurung. Ini kita berikan seperti berikut. TP 74 213,4 3 151,5 185 205 2614,2,9 90 134,3 6 2 TP PT type-nya plot 64 dan y underscore trend dot head buka kurung tutup kurung 74 17,0 3 16,5 85 22,6 26,6 15 90 14 6 2 sales koma di type titik 2 load 64. Lanjut membangun model linear, pertama-tama kita perlu mengimport pustaka stats model .api yang akan digunakan untuk melakukan regresi linear. To import stats model .api as sm. Secara default pustaka stats model akan menyesuaikan garis pada kumpulan data yang melewati asal. Namun untuk mendapatkan intercept Anda perlu menggunakan atribut add underscore constant dari state model secara manual. Setelah Anda menambahkan konstanta kumpulan data x underscore trend, Anda dapat melanjutkan dan menyesuaikan garis regresi menggunakan atribut OLS ordinary least squares dari state model seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
dan masukkan konstanta untuk intercept x underscore trend underscore sm sama dengan sm dot r underscore constant dalam kurung x underscore trend, dan masukkan regresi menemukan lx lr sama dengan sm dot ls buka kurung y underscore trend, x underscore trend underscore sm tutup kurung dot fit buka kurung tutup kurung. Itu lanjut parameternya lr dot param menampilkan cons 6,9486483 PV 0,054546. Letapnya dot plot 4. Lanjut print kurung lr dot summary kurung terkurung. Untuk terlampir tampilkan LX regression result seperti pada nampak pada layar. Lanjut melihat beberapa statistik utama dari ringkasan. Yang nilai yang menjadi perhatian kita adalah pertama koefisien dan signifikan nilai P, 2 statistik R kuadrat, 3 F dan signifikasinya. 1 koefisien untuk TP adalah 0,054 dengan nilai P yang sangat rendah. Koefisien tersebut signifikan secara statistik, jadi observasi tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Kedua, R kuadrat adalah 0,18 0,816, artinya 81,6% varian dalam penjualan dijelaskan oleh TP ini adalah nilai R kuadrat yang lumayan. 3. Statistik F memiliki nilai P yang sangat rendah, hampir rendah. Artinya kecocokan model signifikan secara statistik dan varians yang menjelaskan tidak terjadi secara kebetulan. Cocokan signifikan, mari kita visualisasi seberapa baik model tersebut sesuai dengan data dari parameter yang kita dapatkan. Sama dengan linear kita menjadi penjualan sama dengan 6,948 tambah 0,054 kali TP. Lanjut, coding PLT dot scatter kurung x underscore trend, y underscore trend tutup kurung. PLT dot plot kurung x underscore trend, 6,948 tambah 0,054 dikali x underscore trend, tanda petik r tutup kurung. PLT dot sub kurung tutup kurung, sehingga ditampilkan scatter plot seperti di bawah ini yang sudah tersusun rapi. Lanjut evaluasi model, sisa untuk memvalidasi asumsi model dan karenanya keandalan untuk inferensi. Distribusi istilah kesalahan, kita perlu memeriksa apakah suku kesalahan juga berdistribusi secara normal. Kalau kurang sebenarnya merupakan salah satu asumsi utama regressionnya. Mari kita buat histogram suku kesalahan dan lihat seperti apa bentuknya. Encoding y underscore trend underscore plot sama dengan lr trading kurung x underscore trend underscore sm terkurung plus sama dengan kurung y underscore trend tanda penghubung y underscore trend underscore break tutup kurung. Lanjut, break sama dengan plt dot figure buka kurung tutup kurung sns dot dis plot buka kurung res bin sama dengan 15 tutup kurung. Break dot subtitle buka kurung tanda petik error terms tanda petik font size sama dengan 15 tutup kurung. PLT dot x label buka kurung tanda petik y underscore trend tanda penghubung y underscore trend underscore red tanda petik font size sama dengan 15 tutup kurung. PLT dot show buka kurung tutup kurung, sehingga dapatkan error term seperti berikut. Saya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata loss, mohon semuanya baik. Mencari pola dalam residu dan
Codingnya plt.scatter kurung x underscore trend, res kurung plt.show kurung kurung mengutamakan titik tersebut. Kami yakin bahwa kecukupan model tersebut bukan kebetulan dan memiliki daya prediksi yang baik. Ramalan super residual memungkinkan beberapa inferensi pada koefisien. Meskipun varians residual yang meningkat dengan X menunjukkan bahwa ada variasi signifikan yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Seperti yang dilihat, saya biasa cukup cocok dengan data. Prediksi pada set uji, sekarang setelah memasang garis regresi pada set data trend, saatnya membuat beberapa prediksi pada data uji. Untuk ini, pertama-tama perlu menambahkan konstanta ke data X tes seperti yang Anda lakukan di X trend, kemudian menunjukkan prediksi nilai yang sesuai dengan X test. Menggunakan atribut prediksi dari garis regresi yang dipasang. Masukkan konstanta ke X test, yaitu X underscore test underscore SM sama dengan SM dot add underscore constant kurung X underscore test kurung yang berisi nilai Y ke X underscore test underscore SM seperti yaitu Y underscore prep sama dengan LR dot predict kurung X underscore test underscore SM tutup kurung Y underscore prep dot head buka kurung tutup kurung. Saya menghasilkan menampilkan jadwal 6, 7,37, 104, 16,94, 99, 14,32, 92, 18,82, 111, 20,13, DT type, plot, 64. Lanjut from scalar dot matrix import min underscore square underscore error from scalar dot matrix import R2 underscore square. Melihat RMSE-nya yaitu np.skrt kurung min underscore square underscore error kurung yes underscore test y underscore prep tutup kurung sehingga menampilkan 2,019. Memeriksa R padatnya pada set pengajuan itu R underscore square sama dengan R2 underscore square buka kurung y underscore test y underscore prep tutup kurung R underscore square mengaplikasi 0,7921. Mengkolorisasikan cocokan pada set pengujian yaitu plt.scatter kurung x underscore test, y underscore test kurung plt.plot kurung x underscore test, 6,948 tambah 0,054 kali x underscore test, tanda petik r tanda petik tutup kurung plt.show buka kurung tutup kurung. Menghasilkan scatter plot sebagai berikut. Oke, lanjut kesimpulan kami dari percobaan yang kami lakukan atau dataset yang kami dapatkan adalah aktivitas model. Model regression yang dikembangkan menggunakan dataset ini membantu memprediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan TV. Nilai R square recorded sebesar 0,62 menunjukkan bahwa 6,62% variabilitas dalam penjualan dapat dijelaskan oleh pengeluaran iklan TV. Ini merupakan cocokan yang cukup baik untuk model sederhana, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. R-nya min absolute error sebesar 1,24 menunjukkan bahwa rata-rata prediksi model ini berbeda dari angka penjualan aktual sekitar 1,24 unit. Dengan mean square errornya sebesar 2,78 menunjukkan rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual, menyoroti adanya kesalahan lebih besar tapi tidak terlalu mendominasi. Studi kasus ini menunjukkan penggunaan supervised learning dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk pengalokasian anggaran iklan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan
prediksi berbasis data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan keuntungan dari investasi iklan. Baiklah, setelah itu berakhirlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Sekian, terima kasih.